Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 EPP kelas A. Di sini kami mau mempresentasikan mengenai analisis efisiensi teknis usaha tani bawang merah yang ada di Kabupaten Demak. Selanjutnya, perkenalkan dari anggota kelompok 3, yaitu ada Rizky Dwi Anggraidi dengan NIM 91, Wanti Nawangsari NIM 94, dan Aslina Lagu NIM 118, dan saya sendiri Muhammad bin Hajul Qawim NIM 121. Baik, selanjutnya yaitu mengenai topik pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang. Yang kedua, kita akan membahas mengenai data translog. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai analisis. Yang keempat, kita akan membahas interpretasi output. Dan yang terakhir, yang kelima, kita akan membahas mengenai kesimpulan. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas latar belakang. Bawang merah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki banyak manfaat dan bernilai ekonomis tinggi serta mempunyai prospek pasar yang sangat baik. Sebagai penghasil bawang merah terbesar kedua di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak memiliki potensi untuk menjadi wilayah dengan pengembangan bawang merah. Namun, produktivitas bawang merah di Kabupaten Demak terus mengalami penurunan di tahun 2016 dan 2017. Produktivitas usaha tani erat kaitannya dengan persoalan efisiensi, terutama efisiensi teknis. Usaha tani yang efisien akan menghasilkan produksi dan produktivitas yang maksimal. Adanya inefisiensi dalam usaha tani bawang ini akan diikuti dengan produktivitas yang sangat rendah. Penelitian yang menganalisis pengaruh faktor produksi terhadap produksi, capaian efisiensi teknis, dan faktor apa saja yang mempengaruhi inefisiensi pada usaha tani bawang merah yang ada di Kabupaten Demak. Baik, selanjutnya yaitu tabel data translog, di mana di situ terdapat responden, jenis data, produksi bawang merah per kilo, lahan, bibit, tenaga, pupuk, dan pestisida. Di dalam tabel data translog ini kita mempunyai responden sebanyak 75 responden, dan ini merupakan tabel dari data translog bawang merah yang ada di Kabupaten Demak. Baik, selanjutnya yaitu analisis data, di mana persamaan fungsi produksi translognya yaitu Y sama dengan B0 log C ditambah B1 log X1 ditambah B2 log X2 ditambah B3 log X3 ditambah B4 log X4 ditambah B5 log X5 ditambah B6 kali 0,5 log X1 kuadrat ditambah B7 kali 0,5 log X2 kuadrat ditambah B8 0,5 log X3 kuadrat ditambah B9 kali 0,5 log X4 kuadrat ditambah B10 kali 0,5 log X5 kuadrat ditambah B11 log X1 log X2 ditambah B12 log X1 log X3 ditambah B13 log X1 log X4 ditambah B14 log X1 log X5 ditambah B15 log X2 log X3 ditambah B16 log X2 log X4 ditambah B17 log X2 log X5 ditambah B18 log X3 log X4 ditambah B19 log X3 log X5 dan yang terakhir tambah B20 log X4 log X5. Berikut adalah hasil analisis data, yaitu yang terdapat koefisien, standar error, T-rasio, dan T-tabel dari masing-masing variabel. Dalam hasil analisis data, diketahui bahwa nilai LR test yaitu 18,866 dengan nilai kode PALM 5,138 dan derajat kesalahan 5% atau 0,05.
di mana berdasarkan hasil perhitungan LR test diketahui bahwa nilai LR test lebih besar dari nilai kode Palm, sehingga H1 diterima, yang artinya terdapat kasus inefisiensi di lapang. Selanjutnya yaitu interpretasi output. Dapat kita lihat pada tabel yang mana pada variabel lahan berdasarkan hasil outputnya dapat diketahui nilai T hitung variabel lahan adalah sebesar 0,024 lebih kecil dari T tabel 1,98 atau alfa 0,05, yang artinya variabel lahan X1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi, sehingga jika variabel lahan naik sebesar 1%, maka produksi turun 0,019%. Selanjutnya pada variabel bibit, berdasarkan hasil output dapat diketahui nilai T hitungnya sebesar 12,222 lebih besar dari T tabel yang 1,98. Artinya, variabel bibit atau X2 berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi, sehingga jika variabel bibit naik sebesar 1%, maka produksi juga naik sebesar 12,595%. Nah, pada variabel tenaga kerja, berdasarkan hasil outputnya dapat kita ketahui bahwa nilai T hitung variabel tenaga kerja sebesar 0,01 lebih kecil dari T tabel 1,98. Artinya, variabel tenaga kerja atau X3 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi, sehingga jika variabel tenaga kerja naik sebesar 1%, maka produksi turun sebesar 0,775%. Pada variabel pupuk, berdasarkan hasil output dapat diketahui nilai T hitungnya sebesar 8,232 lebih besar dari T tabel 1,98. Artinya, variabel pupuk atau X4 berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi, sehingga jika variabel pupuk naik sebesar 1%, maka produksinya naik 7,523%. Dan pada variabel yang terakhir, X5, yang mana berdasarkan hasil output dapat diketahui bahwa nilai T hitungnya adalah sebesar 3,637, lebih besar dari T tabel 1,98, yang artinya variabel pestisida atau X5 berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi, sehingga jika variabel pestisida naik 1%, maka produksi naik sebesar 2,466%. Selanjutnya kita akan menginterpretasi elastisitas. Yang pertama yaitu bibit memiliki nilai negatif 9,03167, yang artinya jika jumlah bibit bawang merah ditambah 1%, maka akan terjadi peningkatan produksi sebesar 9,03%. Selanjutnya yaitu pupuk dengan nilai 0,65008, yang berarti jika pupuk ditambah 1%, maka akan terjadi peningkatan produksi sebesar 0,65%. Dan yang terakhir yaitu pestisida dengan nilai 17,2403, yang artinya jika pestisida ditambah 1%, maka akan terjadi peningkatan produksi sebesar 17,24%. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis terhadap produksi bawang merah di Kabupaten Demak dengan menggunakan model fungsi translog, dapat diketahui bahwa terdapat 3 variabel yang berpengaruh signifikan, yaitu bibit, pupuk, dan pestisida. Itulah hasil analisis mengenai efisiensi teknis usaha tani bawang merah di Kabupaten Demak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.